dari TBM RW 11 Sawahan. Di video kali ini Kak Risa akan berbagi cara pembuatan konektor masker dari kain perca. Nah, kalau kemarin Kak Risa sudah berbagi cara pembuatan masker dari kain perca, kali ini Kak Risa akan berbagi video pembuatan konektor. Konektor ini fungsinya untuk apa sih, Kak? Konektor ini fungsinya untuk mengaitkan masker. Jika kalian punya masker yang non hijab seperti ini masih tetap bisa kalian pakai kalau kalian berhijab. Jadi ini dikaitkan ke kancing yang sebelah sini dan ini juga dikaitkan ke kancing yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini masih bisa kita pakai. Nah, ini konektornya di sini ya. Nah, masih bisa dipakai kan? Nah, pembuatan konektor ini cukup mudah loh kawan. Gimana cara pembuatannya? Yuk, simak proses pembuatan konektor masker dari kain perca berikut ini. Kita siapkan kain dengan pola polkadot. Di sini saya pakai, kemudian gunting. Lalu kita siapkan karet kurang lebih panjangnya 20 cm. Ini untuk dalamnya nanti, kemudian penggaris, kemudian benang dan jarum. Benang yang senada dengan warna kain, kemudian jarum pentul untuk membantu nyemat agar kainnya tidak gerak. Dan kita buat pola dulu di sebuah kertas dengan ukuran panjangnya 30 dan lebar sekitar 7 cm. Nah, kemudian kainnya kita balik, kita tempelkan pola yang sudah kita buat tadi. Kita tempelkan di atas kain pola yang sudah kita buat, kemudian kita semat dengan jarum pentul. Ini tujuannya supaya kain ketika digunting nanti tidak bergerak ya. Jadi supaya tetap rapi dan tetap lurus. Kita semat juga bagian bawahnya. Boleh kita semat lagi bagian samping kanan dan samping kiri. Kemudian kita gunting sesuai dengan pola. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita lipat jadi dua, tapi kita lipatnya terbalik ya. Jadi bagian yang harusnya ada di dalam kita taruh di luar, yang bagian putih ini ada di luar. Nah, kita lipat sedikit untuk jarak menjahitnya nanti. Jadi kita beri jarak sekitar setengah senti untuk menjahit, kemudian kita semat dengan jarum pentul agar rapi dan kainnya tidak bergerak. Nah, ini kita semat juga bagian bawah, bagian tengah. Kita lipat juga, kita semat dengan jarum pentul. Nah, setelah kita semat, kita jahit dengan tusuk jelujur aja. Kita jahit tusuk jelujur biasa, boleh dibolak-balik ya sampai 2 kali, tidak apa-apa karena kita pakai jahit tangan, jadi supaya lebih kuat dan tidak lepas waktu membalik nanti. Kita jahit jelujur biasa aja. Nah, ini setelah posisi kain dibalik ya, jadi tadi yang ada di luar sekarang sudah ada di dalam. Nah, sisakan 5 cm ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita ketika membalik kain nanti. Nah, kalau kalian lihat ini jahitannya rapi sekali, jadi tidak terlihat dari luar karena kita menjahitnya tadi dari dalam. Sekarang kita masukkan karet ini ke dalam sini dengan menggunakan bantuan peniti. Nah, kita gunakan kemiti seperti ini, kita masukkan. Kita dorong, kemudian tarik, dorong, tarik terus sampai karet ini ada di ujung. Oke, setelah karetnya keluar, nah kita ambil penitinya. Setelah dilepas, ini supaya karetnya nanti tidak kembali masuk, kita jahit dulu ya.
boleh kita jahit atau kita semat dulu dengan jarum pentul. Ini langsung saya jahit aja. Jadi bagian sisi yang ini kita jahit. Nah, posisi menjahitnya seperti ini ya. Nah, kemudian setelah satu sisi kita jahit, kita tarik dulu kainnya. Yang kita tarik kainnya ya. Nah, kita tarik kain, akan tersisa karet seperti ini. Nah, sisakan sekitar 2 cm jarak dari jarak karet dengan kain ini nanti. Nah, kita masukkan sedikit, beri jarak ujung kain dengan ujung karet itu sekitar 2 cm. Hati-hati jangan sampai terlepas ketika kita memasukkan karetnya tadi. Nah, langsung kita jahit aja. Kita jahit, kenakan karetnya ketika menjahit. Jadi karetnya juga ikut dijahit supaya karetnya tidak terlepas. Nah, ini. Kemudian sisi yang ujung kain tadi kita lipat ke bawah, kita jahit juga jadi supaya rapi. Nah, ini. Setelah selesai bagian atas ini kita beri kancing. Kancing ini tujuannya untuk mengaitkan masker ya, talinya masker. Nah, kanan kiri kita jahit, boleh dijahit berulang-ulang supaya lebih kuat karena ini kita kan menjahit dengan tangan. Jadi kita bolak-balik jahitnya supaya lebih kuat kancingnya. Jangan lupa yang sisi satunya pun juga kita pasang kancing. Ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kretekan di rumah boleh dipakai juga, itu juga bisa dipakai. Ini kebetulan saya punyanya kancing, jadi saya pakai bahan yang ada di rumah saja. Bahan yang sudah tidak terpakai saya gunakan lagi. Ini kancing baju. Nah, dengan kancing ini saja juga sudah bisa dipakai kok. Jadi nanti tali masker itu bisa kita kaitkan ke kancing ini. Jadi deh, setelah selesai pasang dua-duanya, jadilah konektor buatan sendiri dari kain perca. Nah, ini masker yang sudah pernah kita buat, kita kaitkan ujungnya. Ini kebetulan maskernya bukan masker yang model hijab, jadi bisa kita kaitkan dengan konektor. Jadi kalau kalian punya masker yang non hijab, tetap masih bisa digunakan dengan bantuan konektor. Bagaimana? Sudah menyaksikan proses pembuatan konektor masker dari kain perca? Mudah sekali bukan? Karena tidak perlu mesin jahit untuk menjahitnya. Cukup menggunakan jahit dengan tangan sendiri. Jadi, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, demikian video yang bisa Karissa sampaikan untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.